aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita. Ajak ngobrol sekali-kali. Tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita. Ada sesuatu tak terkatakan. Tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa? Udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana. Karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat. Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Dan kalian mengatakan mencari Tuhan. Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar. Kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasijul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas. Gak apa-apa. Gak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember. Berkurang gak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang. Berenang, dikocok-kocok sambil berenang. Gak kerasa. Gak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita?
Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihan. Gak pernah dikritik itu. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya, Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu.